Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 12 Multimedia 1 akan mempresentasikan tentang storyboard yang ditugaskan oleh Bapak Ujang Badrudin. Saya Rina Nopianti sebagai host. Nadia akan menjelaskan tentang pengertian storyboard. Siti Nurpadela akan menjelaskan sejarah. Saya Sarah akan menjelaskan tujuan storyboard. Saya Sherly akan menjelaskan fungsi. Saya Siti Atika akan menjelaskan kelebihan dan kelemahan storyboard. Saya Chelsea akan menjelaskan pembuatan storyboard. Dilansir dari Mister Class, storyboard adalah gambar rancangan visual dari sebuah film, baik itu film pendek ataupun film layar lebar. Secara garis besar, storyboard berbentuk serangkaian gambar demi gambar yang menjelaskan alur cerita film dari awal sampai akhir. Bentuknya sendiri adalah kotak. Jadi, setiap kotak yang berisi catatan tentang adegan yang terjadi sesuai dengan gambar yang dicantumkan. Ini akan memudahkan sutradara, produser, dan scriptwriter untuk menjelaskan setiap adegan kepada para pemain film. Dari segi produksi, adanya papan cerita juga dapat membantu sutradara untuk mengetahui apa saja properti yang dibutuhkan saat pelaksanaan syuting nanti. Biasanya, storyboard digambarkan langsung dengan tangan. Namun, beberapa animator atau ilustrator juga menggunakan aplikasi di komputer dalam pembuatannya. Sejarah dari penggunaan storyboard dimulai pada tahun 1933. Pada tahun tersebut, untuk pertama kali seorang animator bernama Webb Smith membuat storyboard. Ide penggunaan storyboard tersebut sebenarnya bermula dari gambar-gambar yang terpisah, kemudian disusun di papan buletin sehingga menciptakan sebuah alur cerita. Storyboard dalam pembuatannya. Storyboard memiliki beberapa tujuan yang dapat kita pahami. Beberapa tujuan dari pembuatan storyboard antara lain: storyboard dibuat agar mempercepat serta mempermudah proses pembuatan sebuah proyek visual, seperti film dengan durasi yang pendek maupun film dengan durasi yang panjang. Storyboard bisa memudahkan pembuat cerita dalam melakukan visualisasi dari ide yang dibuat. Storyboard akan membantu dalam menjelaskan sebuah narasi yang ada di dalam cerita. Storyboard berguna untuk alat mempermudah orang lain dalam memahami alur dari isi cerita yang ingin disampaikan. Fungsi dari storyboard. Dari segi fungsi, storyboard adalah sebuah konsep dan ungkapan yang kreatif dalam menyampaikan ide atau gagasan. Di dalam storyboard sendiri, seseorang juga bisa memberikan arahan-arahan seperti audio, letak ataupun informasi yang lainnya yang dapat memudahkan proses kerja di lapangan kelak. Di dalam pembuatan suatu film, storyboard akan sangat berguna untuk menjelaskan dan menggambarkan alur cerita berdasarkan garis besarnya saja dari bagian awal, tengah, hingga akhir. Kemudian, secara keseluruhan akan sangat memudahkan dalam membuat serta memahami alur film. Bahkan saat ini, storyboard juga sangat berguna di bidang pembuatan game, salah satunya dalam membuat sketsa alur game tersebut dari awal hingga selesai. Kelebihan storyboard adalah dapat membantu siswa berpikir kreatif karena media ini menggunakan gambar sehingga siswa akan termotivasi dalam mengemukakan pendapatnya setelah melihat storyboard yang ditampilkan di depan. Kelemahan storyboard adalah tidak bisa menunjukkan gerakan-gerakan kamera beserta efek optikal, contohnya pelarutan atau pemudaran. Tahapan cara membuat storyboard yang pertama adalah menentukan ide video. Menentukan ide merupakan langkah awal membuat storyboard. 2. Membuat timeline video. Tahapan selanjutnya yakni membuat timeline video yang memuat perkiraan durasi dan pembagian waktu. 3. Mempersiapkan template storyboard secara timeline video ditentukan. Langkah berikutnya mempersiapkan template storyboard. 4. Menggambar ide. Tahap selanjutnya yakni menuangkan ide dalam bentuk gambar. Dan ini dari Kampungan.